ya. Jadi ada 5 tatanan pelayanan Promkes, mulai dari rumah tangga sampai dengan tempat umum. Tapi di kesempatan kali ini saya akan bahas contohkan yang di institusi pendidikan. Jadi ini kaitannya dengan kita punya isu yang sampai sekarang COVID-19 ya. Tapi sebelumnya ini lupa saya jelaskan. Jadi dulu itu kan sampai sekarang sih masih istilahnya kan PHBS tatanan rumah tangga, PHBS tatanan sekolah. Jadi ada poin-poinnya itu beda-beda. Kalau rumah tangga harus misalnya berjamban, kemudian bebas dari asap rokok, ya itu ada tuh. Kalau di sekolah diperhatikan toiletnya, kemudian kantinnya. Nah, itu ada dia punya poin. Tetapi sekarang semenjak awal COVID malah ya, kita mulai bergeser ke Germas, Gerakan Masyarakat Sehat. Jadi Germas ini dia sifatnya lebih ke aktivitas fisik, kemudian deteksi dini. Jadi kita diminta untuk rutin pemeriksaan kesehatan ya. Kemudian makanan sehat, gizi berimbang. Itu waktu kita kuliah kayaknya ya Bu Ade itu agak pertama kali dia keluar banyak dicanangkan. Jadi waktu itu teman-teman yang dari Kemenkes mereka sudah keluar tuh peraturan di situ bahwa harus setiap hari Jumat ada senam bersama. Kemudian setelah senam bersama mereka diarahkan untuk pemeriksaan gula darah, tekanan darah seperti itu. Semacam posbindu ya? Ya betul, kayak posbindu di kantornya. Waktu itu saya kuliahnya di Depok, nah ada teman juga yang kerjanya di Dinkes Depok, nah itu mereka sudah terapkan itu. Jadi setiap hari Jumat pasti mereka bisa cek kolesterolnya, gula darahnya, itu sudah diperiksa di situ. Kemudian diatur juga, kalau misalnya ada rapat-rapat katanya snacknya kalau bisa snacknya yang sehat. Jadi diganti buah katanya, yang biasa isinya manis-manis, risoles ya, donat atau apa, gorengan. Duh, lagi puasa. Itu diminta diganti. Jadi katanya harus yang sehat, yang buah-buahan. Itu kalau di tingkat kantor. Kalau yang di level sekolah, diminta kantin sehat. Jadi sama, prinsipnya sama. Diminta supaya si sekolahnya ini bisa menyortir siapa-siapa yang bisa menjual di dalam. Jadi kalau zamannya kita kan pempek, ya Bu Ade, telur apa tuh yang digulung-gulung? Ini kita bahas makanan terus. Telur gulung, ya kan, yang minyaknya lebih banyak daripada telurnya. Nah, kolesterolnya. Betul, itu yang diminta untuk dikontrol. Jadi katanya harus diperbanyak jajanan buah. Kemudian kalau anak sekolah sih kan masih aman ya. Ada SKJ, ada hari olahraganya itu tinggal dilanjutkan. Terus harus ada perenggangan dan seterusnya. Itu yang ditegaskan di poin Germas. Cuman Germas ini dia sempat agak tenggelam pas COVID naik. Jadi COVID naik, akhirnya programnya fokus ke Satgas ya. Akhirnya Germas ini masih ada tapi agak-agak ini namanya agak redup dulu. Sekarang lagi baru di-up-kan lagi. Nah, ini saya ambil dari salah satu materinya Kemenkes ya tentang Germas itu, bahwa kita punya tantangan di tahun-tahun sekarang ini, di zaman sekarang ini sudah banyak teknologi semakin canggih, ya kan? Dengan canggihnya teknologi, kita punya gaya hidup juga makin nano-nano. Ya, kalau dulu mungkin waktu zamannya Bu Ade masih kos di Sahabat, itu kalau cari makan pasti jalan keluar tuh Bu Ade cari warteg. Ya, pas mungkin kita S2 sudah ada Gojek, sudah ada GoFood. Ya, segalanya dimudahkan. Nah, jadi perubahan teknologi yang sebenarnya positif, tetapi ke gaya hidup itu kadang jadinya negatif. Iya, betul. Ya kan, jadi ya tinggal buka HP, pesan makanan, datang, aktivitas fisiknya berkurang. Yang harusnya kita jalan betul tah, yang harusnya jalan kaki ke kampus, akhirnya aduh malas pesan Gojek. Cuma bayar 7.000 pada salah waktu itu sampai di kampus, duduk manis. Ya, betul. Nah, jadi berkurang kita punya aktivitas fisik. Nah, itulah dilemanya kita punya era yang sekarang. Sosial ekonomi juga berubah. Nah, inovasi pelayanan kesehatan juga makin canggih. Antrian-antrian sekarang via online. Datang ke misalnya ke rumah sakit mau ambil antrian, oh tidak bisa. Sekarang kita lewat website. Nah, mungkin untuk kita anak muda
gampang. Tapi untuk orang-orang tua kan kasihan juga. Itu banyak yang saya temui itu ketika kayak kemarin mau tes mau berangkat harus antigen di salah satu klinik, dia tidak terima pembayaran cash. Jadi pakai aplikasi, bayarnya di situ. Nah, banyak orang-orang tua yang sudah mau berangkat ini malamnya akhirnya kebingungan di situ, minta tolong sama yang anak-anak muda. Jadi banyak perubahan-perubahan lah yang sebenarnya sifatnya positif, tetapi mungkin kesiapan masyarakatnya belum terlalu siap, jadi masih timpang tindih. Makanya kadang dibilang ke pemerintah ini ketika mereka meningkatkan pelayanan kesehatan, tolong dikasih juga persiapan untuk masyarakatnya, sounding juga ke bawah. Jangan hanya update, tapi masyarakatnya belum siap. Nah, itulah kemudian kita ada muncul istilah HPU, Health Promoting University. Jadi ini adalah tatanan pelayanan Promkes di tatanan institusi pendidikan. Ada juga yang di rumah sakit. Kalau rumah sakit tadi yang saya bilang PKRS, promosi kesehatan di rumah sakit, atau istilah bahasa Inggrisnya mereka singkat jadi HPH, Health Promoting Hospital. Ya, tapi di pertemuan kali ini kita singgung yang sesuai dengan anak-anak mudanya ya, agent of change-nya HPU. Jadi HPU ini dia mau menerapkan Germas ke dalam kampus, menciptakan lingkungan universitas yang sehat. Nah, poinnya ada 4 ini. Aktivitas fisik, ya. Jadi ada pengukuran kebugaran. Contoh-contohnya sih begini. Di setiap kampus itu diminta mereka menyediakan satu space, satu wilayah, satu tempat yang bisa teman-teman mahasiswa beraktivitas fisik. Cuman pertanyaannya kayaknya masih belum ya. Masih dulu di UGM bagaimana Bu Ade, ada kah? Oh, kalau di UGM ada, memang dia spot untuk olahraganya memang. Ada ya, berarti sama waktu di UI juga ada tuh dia sediakan di situ. Cuman kalau di kampus-kampus lain ya kurang tahu. Di Unhas juga kan memang dia sudah pembangunannya sudah semakin bagus, sudah ada daerahnya untuk Kalau di aktivitas fisik. Stikes, Stikes kalau di di sana? Stikes ada juga sih banyaknya teman-teman main voli. Gitu teman-teman ya. Misalnya main voli, biasanya main takraw. Terus hari Jumat ada ya Jumat sehat. Ya. Berarti Cuma sudah ini screening PTM-nya yang biasanya belum ada biasanya untuk para pegawai biasanya. belum berarti ya. Iya. Iya, jadi yang saya perhatikan juga seperti itu di Unhas itu di FKM kan kapan terakhir ada yang lewat FKM Unhas? Sudah ada lapangan tuh di depan itu. Sudah lama sekali kayaknya. Oh, sudah lama. Ya, kemarin main-main ke sana yang dulu jadi parkiran motornya kita itu sudah dibongkar dia jadi lapangan di situ. Mungkin memenuhi permintaan-permintaan ini atau jadi adanya Ya, satu space khusus untuk mahasiswa berolahraga. Cuman betul juga nih yang poin hijau ini, deteksi dini, nah ini masih kurang. iya. Kalau di perkantoran kayaknya sudah bagus. Tergantung kantornya lagi sih. Tapi kalau di universitas kayaknya belum ya, belum terlalu ada screening PTM yang standar saja lah, tensi, berat badan Iya. seperti itu ya. Untuk screening obesitas itu juga penting. Kemudian yang ungu ini terkait gizinya ya, yang tadi saya sebutkan bahwa kalau bisa kantin-kantinnya kantin sehat, menyediakan yang buah-buahan. Kalau kita dulu kan makanya Indomie telur, Intel, Indomie 2, telur 1, kenyang sudah kayak gitu. Nah, minta diganti ke penyediaan kantin sehat ya, buah-buahan. Minimal inilah. Kalau yang penilaian status gizi, indeks sepertinya masih kurang. Kemudian poin nomor 4, pengendalian rokok. Sekarang kan sudah sinkron dengan KTR, kawasan tanpa rokok ya. Jadi kayaknya sudah bagus sih kalau KTR itu. Semua daerah sudah ada perdanya, peraturan daerahnya terkait KTR. Cuman PR-nya lagi monitoringnya itu. Iya, Apakah gitu. Ya, implementasinya di lapangannya kalau ya biasanya masih melenceng. masih kurang dan katanya belum begitu tegas dia punya Iya, apa kalau misalnya masih ditemukan ada yang merokok ya kayaknya lewat-lewat saja mau diapakan juga tidak ada ininya belum ada kasarnya belum ada hukumnya dendanya atau apa ya
gitu. Itu sanksinya lah belum ada. Jadi perdanya semua daerah sudah ada, sampai di Jayapura juga sudah ada tuh perda tentang KTR, tapi untuk penerapan belum belum terlalu dievaluasi lah Soalnya ya. Bu Lulin, kalau saya lihat biasanya Hmm, banyak yang orang yang instansi yang mengeluarkan aturan, biasanya mereka juga yang biasanya melanggar. Jadinya betul. Jadi dosennya juga ya itu tidak, kita bicara belak-belakan saja ini di kampus-kampusnya kita juga belum, masih masih ketemu satu dua orang yang sembunyi-sembunyi merokok ya, walaupun dia sudah tidak boleh di tempat umum ya, dia agak-agak mojok-mojok cari apalagi yang tempat sepi. apalagi yang kampus kesehatan Bu Ririn ya. Masih ada Iya. itu, nanti boleh tuh ini Nggak bisa ya. yang semester 4 bisa jadi apa, boleh dicatat-catat jadi bahan, mungkin mau jadi bahan penelitian atau skripsi tugas akhirnya nanti. Nah, itu kan evaluasi lah bagaimana KTR. Karena kan KTR sudah berjalan berapa tahun, mungkin terlupakan lagi, sudah tidak terlalu diangkat. Edukasi, konseling, berhenti rokok, nah ini juga biasanya tergantung kampusnya, dia ada bikin organisasi itu atau tidak. Nah, ini yang secara umum ya. Germas meminta HPU menerapkan 4 poin ini. Kemudian pas masuk COVID, nah keluarlah istilah kampus siaga COVID. Nah, ini yang kita akan berbagi lebih detail ya. Bagaimana peran kampus untuk menangani apa COVID. Nah, kita terapkan nih teori-teori tatanan yang tadi itu, sasaran-sasaran primer sekunder ke kampus siaga COVID ini. Ya. Bu Nah, Ririn, mungkin sejauh ini kalau ada yang mau bertanya, iya eh, boleh. kalau ada yang mau Terlalu bertanya, panjang? silakan. Ya, sebelum terlalu panjang ini, takutnya banyak yang penasaran. Oh, saya mau bertanya ini. Ada Sebelum, beberapa yang raise hand ini, kulihat oh ini mau ya, bertanya, Dek. sebelum terlupakan pertanyaannya, Ya, materinya sangat menarik ya, Rin. hmm, Heeh, HPU dan HPH. heeh. Saya juga baru refresh lagi, Bu Ririn. Kalau Bu Ade sih memang kan mendalaminya di EPID, jadi ya kalau di Promkes makin banyak lah macam-macamnya. Iya. Yang mau bertanya deh silahkan. Kalau ada yang mau bertanya. Mm-mm. Saya Ya. Ini atas nama siapa deh yang mau bertanya? saya Sumar. Sumarni ya. Oh, Sumarni. Silahkan deh. Langsung saja, kan tadi dijelaskan itu ada dua tadi itu HPH dan HPU. Betul. Pertanyaan saya Bu, yang membedakan HPH dengan HPU itu apa, dan yang derajatnya itu yang lebih tinggi yang mana, HPH, HPU? Sekian Oke. dan terima kasih. Terima kasih Ya, Sumarni. Ini langsung jawab atau tampung-tampung Bu Ade? langsung jawab saja di Langsung biar saja ya. Jadi rasa penasaran. sudah penasaran Bu. Awalnya juga saya mau masukkan materi HPH sebenarnya. Cuman Bu Ade juga bilang kan cuma 1 jam ya. Iya, Kalau betul. saya kebiasaan di Uncen itu memang satu pertemuan materinya sedikit supaya kita bisa dalami. Kalau terlalu banyak itu Betul. nggak tahu nanti masuk semua atau tidak. Jadi Sumarni, Dek, HPH sama HPU tuh tidak ada derajatnya yang tinggi atau yang rendah. Mereka semua istilahnya adalah program promosi kesehatan di berbagai tatanan kan. Jadi semuanya harus ada program promkesnya masing-masing. Cuman yang baru dicanangkan atau yang sudah berjalan ini ya dua itu. HPH, Health Promoting Hospital ya, dia itu istilah asingnya, tapi kalau Sumarni mau cari-cari referensinya, tulis saja di Google PKRS, Promosi Kesehatan Rumah Sakit. Itu sudah ada juga, dia punya keluaran dari Kemenkes tentang apa sih namanya yang kayak undang-undangnya, bukan undang-undang sih, peraturan ya yang seperti itu. Jadi kalau PKRS itu dia bagaimana pembinaan promosi kesehatan di level rumah sakit. Jadi kalau di rumah sakit itu kan ada stafnya tuh, staf promkes di dalam. Nah, dialah yang diminta bertugas untuk menjalankan strategi-strategi promkes tadi di rumah sakit. Misalnya terkait informasi kesehatan, dia yang harus update, menyediakan leaflet seperti itu, poster-poster ya. Dan poster itu kan harus update, jangan posternya itu terus. Jadi pengalaman kemarin main-main ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan,
dia masih bahas vaksinnya yang Sinovac saja tuh. Nah, itu kan sudah terlalu kudet. Sekarang kita makan sudah booster, sudah Moderna, Pfizer. Nah, itulah tugasnya orang Promkes di situ. Di rumah sakit itu, siapa orang Promkesnya? Dia harus bisa update informasi dong. Jangan sampai salah. Ya, misalnya masih 3M, padahal sekarang sudah 5M dan seterusnya. Itu yang salah satu tugas-tugasnya PKRS, ya, promosi kesehatan di rumah sakit. Jadi perbedaannya adalah tempatnya. Dia levelnya di rumah sakit, sasarannya adalah orang-orang, pasien-pasien, keluarga, ya, pengunjung-pengunjungnya rumah sakit. Nah, kalau HPU, dia kan University. Jadi tempatnya di kampus. Sasarannya adalah ya kita-kita ini, mahasiswa, dosen-dosen, pegawai di situ akademik, ya, bahkan pengunjung-pengunjung yang di kampus itu menjadi sasaran. Cuman kalau di rumah sakit kan sudah jelas ya, kan ada orang promosi kesehatan yang kerja situ. Kalau di kampus ini tidak ada, makanya dibentuklah nanti ada namanya kayak timnya sendiri, diminta di setiap kampus seperti itu. Gitu Sumarni Adek tentang HPA dan HPU. Kalau derajatnya tidak ada ya, nah, sama saja. Gimana Dek, sudah paham Dek? Smart. Bu.